Nah guys, di video kali ini kita akan nge-compare kamera kedua HP ini. Tentu saja untuk melihat sebagus apa kualitas kamera Poco X7 Pro kalau dibandingkan dengan HP Xiaomi lain yang lebih fokus ke bagian kamera seperti Xiaomi 14T ini. Dan perlu kalian tahu, semua sampel foto Xiaomi 14T di video ini menggunakan opsi color Leica Vibrant agar hasil fotonya lebih mirip dengan kondisi aslinya. Oke, kita lihat perbandingan hasil foto kamera utamanya terlebih dahulu. Sekilas dari beberapa sampel foto ini, hasil jepretan keduanya terlihat cukup mirip, khususnya dalam hal warna dan ketajamannya. Tapi kalau kalian perhatikan lebih detail, sebenarnya suhu warna foto Poco X7 Pro di sini seringkali lebih netral, bahkan lebih sesuai dengan temperatur cahaya pada saat pengambilan gambar dilakukan. Di Xiaomi 14T sendiri, suhu warna fotonya secara umum dibuat lebih hangat dengan kontras yang juga lebih pekat, sehingga hasil jepretannya berasa memiliki karakter yang khas, yang kemungkinan besar hal ini didapatkan berkat kolaborasinya dengan Leica. Poco X7 Pro yang tidak dituning secara khusus pada dasarnya mampu menghasilkan foto yang lebih natural dari segi warna, walaupun memang dalam hal kontras menurut saya lebih dapat dan berasa lebih enak dipandang di Xiaomi 14T. Selain itu, field of view atau luas pandang foto Xiaomi 14T juga terlihat lebih luas dari foto yang dihasilkan Poco X7 Pro karena memang focal length kamera utama Poco X7 Pro 3 mm lebih besar dibanding jarak fokus kamera utama di Xiaomi 14T. Untuk skin tone-nya sendiri, keduanya terlihat sama-sama natural atau bisa dikatakan output warna kulit yang dihasilkan keduanya cukup mirip dengan warna kulit asli subjeknya. Satu hal yang membuat Xiaomi 14T berasa lebih superior dibanding Poco X7 Pro yaitu soal kemampuan zoom in kameranya. Ya, tidak adanya lensa telefoto di Poco X7 Pro membuatnya kurang begitu proper dalam mengcapture subjek dari jarak yang cukup jauh kalau dibandingkan dengan Xiaomi 14T yang memang dibekali lensa telefoto. Nah, sekarang kita lihat hasil foto potretnya. Walaupun tidak dibekali lensa telefoto, Poco X7 Pro masih dibekali dua opsi focal length 26 dan 35 mm, sedangkan Xiaomi 14T yang memiliki lensa telefoto tentu dibekali opsi focal length yang lebih beragam untuk menunjang mode potretnya. Nah, dengan menggunakan opsi 35 mm, foto potret yang dihasilkan keduanya bisa dikatakan cukup mirip, baik dalam hal warna, skin tone, termasuk juga dengan separasi blurnya yang sudah sama-sama tergolong rapi. Kalaupun kalian notice, perbedaan kecil akan kalian temukan di bagian kontras fotonya, yang mana perbedaan ini pun hanya akan terlihat di kondisi tertentu saja. Nah, lanjut untuk perbandingan hasil foto kamera ultrawide-nya. Di sini beberapa perbedaan cukup jelas terlihat, seperti kontras fotonya yang menurut saya lebih pas di Xiaomi 14T, kemudian field of view-nya juga sedikit lebih wide di 14T, dan juga suhu warna fotonya beberapa kali lebih warm di Xiaomi 14T. Dalam hal detail, keduanya sama-sama tergolong cukup oke, walaupun kamera ultrawide keduanya sebenarnya berbeda resolusi, yakni 8 MP di Poco X7 Pro dan 12 MP di Xiaomi 14T. Di luar daripada itu, kualitas foto kamera ultrawide kedua HP ini di indoor lighting seperti ini menurut saya tidak jauh berbeda, dan bisa dikatakan perbedaannya hanya terletak di luas pandang fotonya saja. Nah, untuk perbandingan hasil foto selfie-nya, seperti yang terlihat dalam hal warna, keduanya cukup identik dengan dynamic range yang sama-sama tergolong cukup luas. Untuk field of view-nya terlihat lebih wide di Poco X7 Pro, namun kalau kalian perhatikan lebih dekat, dari segi detail lebih oke di Xiaomi 14T. Ya, berkat resolusi kamera depannya yang lebih besar, yakni 32 MP, detail wajah subjek yang di-capture Xiaomi 14T terlihat lebih tajam dibanding Poco X7 Pro yang memang memiliki resolusi kamera depan yang lebih kecil, yakni 20 MP saja. Dan terkhusus dalam hal skin tone, beberapa kali saya mendapati lebih mendekati natural di Xiaomi 14T seperti pada beberapa sampel foto ini. Oke, sekarang kita bandingkan hasil foto low light-nya. Nah, kalau kalian perhatikan, bagian gelap pada foto Poco X7 Pro seringkali terlihat lebih pekat dan secara umum justru berasa lebih kontras dibanding foto low light yang dihasilkan Xiaomi 14T. Dari beberapa sampel foto ini juga terlihat kemampuan peredaman cahaya kedua HP ini bisa dikatakan sama baiknya, namun efek sharpening yang ditimbulkan sedikit lebih kuat di Poco X7 Pro. Ya, walau demikian, efek sharpening di Poco X7 Pro ini baru akan cukup terlihat ketika hasil jepretannya kita crop sampai sejauh ini. Dan terkhusus dalam hal skin tone atau warna kulit subjek, menurut saya justru terlihat lebih pas atau lebih mendingan di Poco X7 Pro dibanding Xiaomi 14T yang terkesan terlalu kekuningan, khususnya di sampel foto ini. Nah guys, jadi ini dia sampel perekaman video kamera belakangnya. Ini saya rekam di settingan defaultnya 1080p Full HD 30 fps. Ya seperti ini kurang lebih hasilnya. Ini sepertinya lebih
terlihat lebih kontras videonya di 14T. Dan di settingan ini kita bisa berpindah-pindah lensa ke lensa ultrawide seperti ini. Terus balik lagi ke kamera utamanya dan ke 2 kali. Nah, 2 kali ini di 14T otomatis menggunakan lensa telefotonya, sedangkan di Poco X7 Pro ya sudah pasti menggunakan kamera utamanya. Secara Poco X7 Pro ini tidak mempunyai lensa telefoto. Kemudian 4 kali di 14T seperti ini, 4 kali di Poco X7 Pro ya seperti ini perbandingannya. Yang jelas lebih detail, lebih tajam di 14T. Kemudian maksimal zoom di 14T ini 15 kali, sedangkan di X7 Pro ini hanya di 6 kali saja. Balik ke lensa utama seperti ini. Nah, untuk kestabilan videonya ini kalian bisa lihat dari layar kedua HP ini, saya lihat keduanya ya cukup stabil, walaupun ada efek-efek jitter dikit. Ini saya sambil jalan biasa ya, sudah kehitung stabil, tapi keduanya ada efek-efek jitter dikit ya. 1080 60 fps Full HD 60 fps Xiaomi 14T dan Poco X7 Pro seperti ini hasilnya ya. Sepertinya ada stutter di 14T, agak sedikit patah-patah. Ini saya panning ke kanan dan ke kiri ya, agak sedikit patah-patah di 14T. Ini saya sambil jalan, masih kehitung sama-sama stabil. Dan di settingan ini Full HD 60 fps, keduanya tidak support berpindah lensa ya. Sini di layar kedua HP ini nggak ada untuk opsi perpindahan lensanya di settingan ini. Oke. Nah, 4K 30 fps 4K 30 fps di kedua HP ini. Nggak sambil panning. Oke. Nice, nggak ada masalah. Stabil juga di settingan ini 4K 30. Cuman cukup disayangkan juga di sini Poco X7 Pro nggak bisa switch ke lensa ultrawide di settingan ini, sedangkan di 14T ini masih bisa ya, seperti ini. Ini di lensa ultrawide-nya, kemudian balik lagi ke lensa utamanya. Sedangkan di X7 Pro ini udah nggak support. Dan untuk stabilisasinya ini masih sama-sama stabil. Nice. Ya, oke. Ini dia resolusi maksimal ya, 4K 60 fps di kedua HP ini. Mantap, Poco X7 Pro sekarang sudah bisa 4K 60. Ini hasilnya masih sama-sama stabil. Coba kita panning. Wow, ini kalian bisa lihat ya, lumayan stutter, drop fps-nya di 14T. Sepertinya ini masalah software ya, soalnya di update software sebelumnya ini enggak ada seperti ini. Sekali lagi, nah kalian bisa lihat patah-patah banget di 14T pergerakan panningnya, sedangkan di X7 Pro tadi masih cukup mulus. Oke, mantap. Poco X7 Pro dan Xiaomi 14T resolusi maksimal 4K 60 fps, dan keduanya di sini udah nggak support berpindah lensa ke lensa ultrawide-nya. Nah, untuk perekaman video kamera ultrawide-nya hasilnya seperti ini. Ini di resolusi standar 1080p 30 fps. Di X7 Pro ini cuma bisanya di Full HD 30 fps seperti ini. Sedangkan di Xiaomi 14T ini bisa sampai 4K ya. Bisa di 60 fps juga, di Full HD 60 fps dan 4K 30 fps untuk Xiaomi 14T kamera ultrawide-nya. Dan hasilnya ya seperti ini. Mantap, stabil. Hampir nggak ada jitter terlihat di kedua HP ini. Dan untuk kemampuan autofokusnya, dari pengetesan sederhana yang saya lakukan, di sini beberapa kali autofokus di Poco X7 Pro terlihat kurang responsif atau lamban dalam mendeteksi subjek, yang mana hal seperti ini sama sekali tidak terlihat di Xiaomi 14T.
Ya guys, jadi ini dia perbandingan video kamera depannya antara Xiaomi 14T dan Poco X7 Pro. Ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini kalian bisa lihat dari segi skin tone. Skin tone saya di Xiaomi 14T ini terlihat lebih warm, lebih hangat warnanya. Sedangkan di Poco X7 Pro sepertinya sedikit dibuat lebih putih. Dan untuk HDR videonya nampaknya sedikit lebih kuat di Poco X7 Pro ya. Dan untuk resolusi videonya ini saya rekamnya di 1080p 30 fps di resolusi defaultnya. Dan memang cukup disayangkan karena Poco X7 Pro ini hanya mentok di 1080p 30 fps untuk perekaman video kamera depannya. Sedangkan di Xiaomi 14T ya sesuai dengan kelasnya bisa 4K 30 fps, juga bisa Full HD 60 fps. Dan ya seperti ini hasilnya. Untuk kestabilan videonya ini kalian bisa lihat udah sama-sama stabil, udah enak dipakai ngevlog sambil jalan seperti ini ya. Oke, paling segitu aja untuk perekaman video kamera depannya. Oke, sip. Nah, untuk perekaman video low light-nya seperti yang kalian lihat dibuat sedikit lebih terang di Poco X7 Pro, namun konsekuensinya noise di area gelapnya cukup berasa dibanding video Xiaomi 14T. Video yang dihasilkan keduanya pun masih berasa ada efek jitter, terutama ketika perekaman dilakukan sambil berjalan. Namun sepengalaman saya, dengan teknik berjalan yang benar atau dengan menerapkan teknik Ninja Walk, efek jitter yang dihasilkan tentu bisa diminimalisir. Nah, sebagai kesimpulan, dengan melihat hasil komparasi barusan, menurut saya performa kamera Poco X7 Pro ini secara umum sudah termasuk cukup oke, walaupun memang di beberapa bagian harus diakui kualitasnya masih berada di bawah Xiaomi 14T. Beberapa hal yang menurut saya bisa menjadi poin pertimbangan pada kamera Poco X7 Pro ini, seperti resolusi dan aperture kamera utamanya yang cukup besar, kemudian tersedianya dua opsi focal length di mode potretnya, hasil foto low light-nya juga tergolong bagus, dan perekaman video kamera utamanya yang sudah support di resolusi 4K 60 fps.